cek 123 123. Halo kawaners, gimana kabarnya? Karena hari ini kebetulan saya teringat masa kecil saya yang suka Panji Manusia Milenium. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang bertemakan superhero yang berjudul Justice League Zack Snyder tahun 2021, yang dimana dalam film ini mungkin akan menjelaskan kalau DC itu nggak kalah kerennya sama Marvel. Dikarenakan film ini 4 jam lebih, saya akan membagi 2 video agar kalian tidak ketinggalan scene-scene yang menarik dalam film ini. Jadi ya udah nggak usah lama-lama lagi, karena kebetulan saya udah ada janji sama Iko Uwais mau syuting film The Raid ke-17. Langsung aja siapkan kuota, wifi tetangga, buka channel yang Jepang. Check this out, intro dulu. Cerita diawali dari ending film Batman vs Superman, yang dimana dalam adegan itu Superman dan Doomsday saling membunuh. Sebelum kematiannya, Superman berteriak, dan teriakannya menimbulkan gelombang suara yang menyebar ke seluruh semesta. Lalu efeknya menggetarkan mother box yang disimpan di 3 titik. Rumah bapaknya Cyborg di Atlantis, lalu di Amazon, kampung halamannya mantan saya alias Wonder Woman. The Queen. Scene berganti ke seorang pria yang sedang menaiki gunung bersalju bersama kudanya untuk menuju suatu tempat. Sesampainya di tujuan, ternyata itu adalah Bruce Wayne alias si kampret, alias si Batman. Lalu dimulailah part pertama. Kembali ke sosok si Bruce yang sedang berada di sebuah ruangan dengan para warga daerah tersebut. Orang-orang di situ terheran-heran kok bisa si Bruce nyampe di sini, sedangkan helikopter aja nggak akan nyampe. Tanpa banyak basa-basi, Bruce menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu ingin bertemu dengan Aquaman, nggak pakai dingin. Yang dimana si Bruce ingin merekrutnya untuk menjadikannya aliansi dalam melindungi manusia. Namun si Bruce ditawari syarat oleh pria gondrong. Kalau ingin ngobrol sama Aquaman, kasih dulu dong goceng. Kemudian si Bruce menjawab, jangan kan cuma goceng, 5 kali lipatnya juga gue jabanin. Ya iyalah, secara kan dia Bruce Wayne, sang miliarder. Namun karena dikira omdo, mereka semua menertawakannya. Si pria gondrong nampaknya sadar kalau si Bruce ini serius. Lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Arthur, alias Aquaman. Bruce yang udah tahu menambahkan, di luar terjadi perbincangan antara Arthur dan Bruce. Di situ Bruce mengenalkan dirinya kepada Arthur kalau dia si Batman, pahlawan Gotham City. Kembali lagi Bruce menawarkan si Arthur untuk bergabung. Namun lagi-lagi si Arthur menolaknya, karena menurut dia pahlawan itu lebih baik sendiri, kalau berdua itu boncengan. Tak lupa Bruce memberitahu kalau Superman udah mati. Namun si Arthur malah mengejeknya, lalu pergi dengan diiringi nyanyian sember. Dressed like a bat. You're out of your mind, Bruce Wayne. Oh, thou fairest day. Di tempat berbeda nampak sang ibu Superman yang habis ziarah ke makam anaknya. Di saat dia pergi, terlihat sang ibu ternyata sudah mengiklankan rumahnya untuk dijual. Mungkin dikarenakan tidak kuat membayar cicilan aku laku. Di lain tempat terlihat ada sekumpulan teroris yang sedang membajak sebuah museum serta menyandera anak-anak. Di situ ternyata sudah ada si Diana alias Wonder Woman yang sudah menunggu. Para teroris ini bermaksud untuk meledakkan kota. Waktu tersisa tinggal sedikit lagi, Wewe dengan gercep menghabisi para teroris kerocoknya dan membuang bom yang meledak di langit. Setelah itu, WW yang greget mengalahkan bos teroris dengan geprekan.
Bersamaan dengan itu, di Amazon terlihat para warga sedang siaga, dikarenakan motherbox yang gak berhenti menyala. Sampailah sang ratu alias ibunya si Wewe di situ. Namun tiba-tiba motherbox terdiam, dan sang ratu mengatakan akan ada bahaya yang akan datang. Ternyata benar, datanglah tokoh jahat utama dalam film ini yang bernama Stephen Wolf. Ini monsternya. Stephen dan kroconya yang bernama Parademon datang untuk mengambil motherbox tersebut. Warga Amazon yang tidak terima begitu saja melakukan perlawanan. Akhirnya terjadilah pertempuran. Stephen dan kroconya mampu membuat warga Amazon kewalahan. Ratu yang udah tahu itu berniat untuk kabur, membawa motherbox tersebut dengan bantuan warga yang mengorbankan diri. Sesaat nampak keadaan baik-baik saja, namun ternyata Stephen belum mati. Lalu kembali terjadi lagi pertempuran. Mungkin dikarenakan warga Amazon itu cewek semua, Stephen terlalu kuat untuk mereka. Lalu dia pun berhasil mengambil motherbox dari warga Amazon. Oh, noble queen. Why do you fight? Yes, we will find the others. Part 2. Kisah dilanjutkan di suatu kota mati yang sudah lama ditinggalkan. Terlihat Stephen meletakkan motherbox yang dia ambil dari bangsa Amazon. Kemudian dia menyuruh para demon untuk mencari dua yang tersisa agar misi Stephen terselesaikan. This world will join the others. Sedangkan di tempat lain, Alfred yang kasihan terhadap bosnya si Bruce meminta agar dia bersantai. Karena belum tentu kejadian yang ditakutkan itu terjadi. Namun Bruce yang sudah berjanji dengan Superman tetap kekeh dan ingin secepatnya mendapatkan tim yang komplit. Gak pakai telur. Scene berganti ke seorang profesor yang bernama Silas Stone, alias bapaknya si Cyborg, yang pengen pulang sehabis lembur. Di situ dia berbicara sejenak dengan seorang OB. Tak lama di suatu ruangan terdapat suara berisik yang ternyata ketika di cross check ada para demon di situ. Lalu si OB disandera. Di Amazon terlihat camar saya ingin menembakkan panah Artemis ke kuil Amazon untuk memberikan suatu kode kepada Wewe bahwa akan datang suatu ancaman. Dan ternyata doa sang ibu dijabah. Akhirnya si Wewe melihat tanda itu di TV. Return to me, Diana. Incendie criminel. Regardez ces deux infos. Pourquoi ces maniaques misogynes mettraient-ils le feu au sein... Scene berpindah di mana Arthur sedang menolong orang yang hampir tenggelam dalam badai. Lalu dia meminta imbalan sebotol Amer untuk uang capeknya. Setelah itu dia kembali menyelam ke dalam laut. Dan di sana ternyata ada si Vulko, bapaknya Merah.
Di obrolan tersebut, si Volko meminta Arthur untuk kembali ke Atlantis, dikarenakan Atlantis sedang dalam bahaya dan sebenarnya Arthur adalah pewaris kerajaan Atlantis yang sesungguhnya. Terlihat Stephen di markas sedang membangkitkan seorang monster lagi yang bernama Desat. Ibaratnya si Desat ini adalah atasannya Stephen. Di situ terlihat Stephen laporan sama Desat kalau dia udah nemuin 1 dari 3 mother box dan dia udah berhasil menyandera orang-orang yang berhubungan dengan 2 mother box lainnya. Di sini Stephen minta sama Desat untuk diizinkan pulang. Tapi si Desat nggak ngizinin karena Stephen masih ngutang 50.000 dunia sama Darkseid. Di akhir percakapan, Stephen optimis dapat menaklukkan bumi. Dikarenakan menurut dia superhero paling kuat di bumi alias Superman udah meninggoy. Scene berganti yang dimana Wewe sedang menemui Bruce yang lagi benerin mainan barunya. Di situ si Wewe menceritakan flashback asal-usul dari 3 mother box, yang dimana dahulu kala bangsa manusia, bangsa Atlantis, dan bangsa Amazon berperang melawan Apokalips di bawah pimpinan Darkseid. Di situ Darkseid menggunakan ketiga mother box untuk membuat pasukan yang hidup namun tak ada kehidupan, seperti para demon. Ketiga bangsa itu bersatu untuk mengalahkan Darkseid. Lalu mereka berhasil memukul mundur Darkseid dan pasukannya, yang ternyata Darkseid tidak sempat membawa 3 mother box tersebut. Kemudian masing-masing bangsa menyimpan mother box satu-satu agar tidak terjadi lagi kekacauan. Di akhir pembicaraan, si Wewe mengingatkan kalau Darkseid lagi nunggu mother box bersatu dan akan muncul kembali. Lalu Bruce memastikan kepada Wewe kalau pahlawan pasti akan bersatu. Lalu kemudian Wewe bertanya, di mana yang lainnya? Part ketiga. Cerita dimulai dari seorang pemuda yang terlambat datang saat sedang melamar kerjaan. Walau terlambat, dia masih sempat aja modus sama cewek. Pemuda itu bernama Barry. Barry yang terlambat kemudian sepik-sepik sama pemilik toko biar gak dimarahin. Di saat cewek itu mau pulang, dia malah baper sama si Barry, yang menyebabkan dia meleng dan mau ditabrak bis. Barry yang gak tega sama cem-cemannya ini lalu dengan segera menggunakan kekuatannya untuk menolong si cewek. Dan terungkap kalau si Barry ini adalah The Flash. Good job Barry. On shipless oceans, drew me loving. Were you here when I was forced out? Here I am. Scene berganti di mana Stephen udah sampai di Atlantis. Lalu ia menggunakan monster laba-laba kepada penjaga di situ agar tahu di mana keberadaan mother box. I will never betray my own people. You already have. Di Batcave, markas si kampret, terlihat Bruce bersama Wewe sedang meneliti para superhero, yang dimana Bruce akan menemui The Flash dan Wewe menemui si Cyborg. Scene berganti lagi di mana di situ ada si Victor alias Cyborg yang sedang melamun teringat masa kecilnya. Dulunya dia adalah seorang atlet rugby. Saking jagonya, Victor berhasil memenangkan suatu turnamen. Di saat ia merayakannya, di situ dia hanya melihat sang ibu yang mensupportnya. Saat perjalanan pulang, ia bertanya kepada ibunya, kemana sang ayah? Dikarenakan Victor tidak ingin nasibnya seperti anak-anak di kaleng biskuit Kongguan. Lalu terjadilah kecelakaan yang menewaskan sang ibu dan menyebabkan ia menjadi cyborg seperti sekarang. I can't wait to see what you can be tomorrow.
I won't let you die. Setelah flashback tersebut, Victor yang masih kesal sama bapaknya disuruh bapaknya dengerin rekaman di tip. Di situ bapaknya mengingatkan kalau masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh Victor dengan keadaan yang seperti sekarang. Setelah Victor mendengarkan, ternyata isi rekaman itu menjelaskan segala keahlian si Victor yang udah berubah menjadi cyborg, yang dimana si Victor bisa mengakses segala jaringan yang ada di bumi. Semuanya bisa tersambung sama si Victor. Enakan jadi si Victor bisa jajanin terus cewek tiap hari. Dan akhirnya Victor sadar bahwa ia sudah bukan manusia biasa, melainkan seorang cyborg pembela kebenaran. Victor. Di tempat yang berbeda, terlihat Barry sedang menemui ayahnya di penjara. Ketika balik, ternyata udah ada si Bruce nungguin di dalam ruangan rahasia si Barry. Bruce bertanya apa Barry si The Flash. Awalnya si Barry mengelak, namun Bruce tiba-tiba menyambitnya dan tanpa kesusahan Barry mengelak lalu menangkapnya. Setelah itu, Bruce menawarkan apakah Barry ingin bergabung ke timnya. Tanpa waktu lama, ternyata langsung diakan oleh Barry. Di saat mereka menuju bandara, Barry bertanya kepada Bruce ada berapa timnya dia sekarang, dan apa kekuatan supernya si Bruce. Lalu si Bruce menjawab, "What are your superpowers again?" "I'm rich." Di Batcave terlihat Wewe sedang mencari keberadaan si Victor. Dikarenakan semua jaringan tersambung ke Victor, akhirnya malah semua komputer dihack sama Victor. Lalu si Victor bertanya kepada Wewe, kenapa lu nyariin gua? Di saat itu juga Wewe yang udah di Sherlock sama Victor langsung nyamperin si Victor. Tapi lagi-lagi Victor menolak ajakan Wewe. Fuck the world. You've obviously been through a great deal. We need you, Victor. And maybe you need us. I don't need anyone. Dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lalu Victor pergi ke kuburan untuk menguburkan mother box yang ada di tangannya. Terlihat bapaknya Victor habis pulang lembur. Ia melihat rumahnya sudah berantakan. Ternyata di situ ada si parademon. Lalu sang ayah tanpa basa-basi langsung disandra. Komisaris Gordon menyadari banyaknya kasus penyanderaan yang dilakukan oleh parademon. Oleh sebab itu, ia berniat memanggil pahlawan Gotham City, yaitu si Batman. Bruce yang sudah bersama Barry dan Wewe serentak melihat kode tersebut. As a bat signal, that's your... Oh, sorry. That's your signal. That means we have to go now. Yeah, that's what that means. Di Atlantis terlihat Mera dan pasukan sedang menjaga mother box. Ternyata si Stephen udah sampai di situ. Lalu terjadilah pergeludan di antara mereka. Di saat Mera terdesak, muncullah Arthur dan membantunya. Akan tetapi, mereka tetap kalah, sehingga Mother Box berhasil direbut dari tangan bangsa Atlantis. Setelah pertarungan tersebut, Mera meminta kepada Arthur untuk membawa balik Mother Box. Lalu setelah itu menjadi pemimpin di Atlantis. It would have been her responsibility to follow that monster to the surface and stop him. Now, it's yours.
Stephen yang sudah memiliki 2 mother box segera memanggil Desat. Di situ dia laporan sama Desat kalau dengan 2 mother box itu dia membangun benteng pertahanan yang tangguh. Lalu si Desat bertanya, mana yang satunya lagi? Stephen menjawab, ketinggalan di material.